selamat datang di channel ini. Terima kasih karena udah klik video kami. Ketemu sama aku, Nio NF. Kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah yang menegangkan dalam segmen Scary Story Horror. Kalian tahu Siampa? Bagi kalian yang tinggal di daerah Sumatera Barat pasti udah familiar sama nama ini. Yap, bener banget. Siampa adalah makhluk goib yang berasal dari Sumatera. Sebuah urban legend yang udah diceritain secara turun-temurun dari zaman dahulu. Kata orang yang pernah ngelihat Siampa ini, wujudnya itu besar, tinggi, hitam, berbulu dengan mata yang merah menyala. Ya, kalau dipikir-pikir tuh kayak mirip genderuwo. Apakah mereka ini saudaraan? Bisa jadi. Walaupun penampilan mereka itu mirip, tapi kebiasaannya beda banget. Kalau genderuwo kan kita taunya dia suka nakalin wanita-wanita gitu. Nah, kalau Siampa ini, dia cuma suka ngangguin dan juga ngusilin orang aja. Ada juga yang cerita kalau Siampa ini sering dijadiin peliharaan sama manusia zaman dahulu. Ya, mungkin sampai sekarang. Jadi, mereka itu minta tolong sama Siampa untuk menjagakan harta benda mereka. Seperti benda-benda berharga, kebun, sampai ternak mereka. Bagusnya, Siampa ini nggak kayak makhluk-makhluk goib lainnya yang suka minta tumbal macam-macam. Tumbal macam-macam. Jadi dia kayak biasa aja gitu untuk nyagain harta-harta benda manusia. Cuman ya itu, dia suka banget ngegangguin sama ngusilin orang-orang. Bahkan yang melihara dia juga suka dia usilin. Nah, ini ada pengalaman atau cerita dari seseorang. Kita sebut aja namanya Sinta. Sinta adalah gadis dari Sumatera. Dia berasal dari keluarga yang lumayan mampu. Keluarganya ini sangat mementingkan pendidikan. Pada saat itu, menurut mereka, pendidikan terbaik itu ada di Pulau Jawa. Jadi, semua anak-anak mereka pada dikirim ke Pulau Jawa untuk sekolah. Selain itu, di Jawa, ibunya Sinta ini punya saudari yang bisa dia titipin deh buat jaga anak-anaknya di sana. Jadi si Sinta ini punya saudara laki-laki, kakak laki-laki yang usianya itu lumayan terpaut jauh lah sama dia. Sampai di usia SMP, Sinta dikirim ke Jawa untuk bersekolah di sana. Nah, selama ada di Jawa itu, dia jarang banget buat kembali ke Sumatera. Ya, paling dia pulang cuma pada saat Lebaran atau libur panjang. Bahkan ketika ayahnya meninggal, Sinta itu bisa kembali ke Sumatera itu sebentar aja. Terus dia harus kembali lagi ke Jawa. Karena pada saat itu dia sedang ujian kelulusan ujian kelulusan SMA. Setelah kuliah, Sinta itu memilih untuk ngekos sendiri dan tidak lagi tinggal sama bibinya yang ada di Jawa. Karena jarak antara kos dan juga kampusnya itu lebih dekat. Selain itu, si Sinta ini ngerasa mungkin ya nggak enak lah kalau tinggal sama orang berlama-lama. Selain itu kan sekarang dia sudah lebih dewasa dan bisa hidup mandiri. Tapi sejak ngekos, si Sinta ini ngerasa kalau badannya itu suka lemes, lemah, bahkan sampai sakit-sakitan. Sampai di tahun akhir perkuliahannya, si Sinta ini mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan yang bikin dia itu sampai lemes banget. Jadi ibunya yang di Sumatera itu ternyata sakit dan meninggal. Di situ Sinta itu langsung drop banget karena dia udah ditinggal sama kedua orang tuanya. Sekarang dia sendiri aja gitu. Sedangkan kakak laki-lakinya ini tadi udah berkeluarga dan punya keluarganya sendiri. Akhirnya Sinta pun kembali pulang ke Sumatera. Di situ dia ngobrol nih sama kakaknya tentang bisnis keluarga mereka. Yang mau nggak mau harus mereka berdua lanjutkan. Karena si kakak ini sudah punya keluarga sendiri dan tergolong mapan dan punya rumah sendiri. Jadi rumah peninggalan orang tuanya Sinta ini tadi diwariskan untuk si Sinta. Malam kedua setelah kematian sang ibu, kakaknya itu manggil adiknya, ngobrol gitu ya. Tiba-tiba si kakak bilang gini, "Dek, kamu yang kuat ya. Kalau misalkan kamu mau, nanti kakak iparmu nemenin kamu deh tidur di kamar biar kamu nggak perlu nangis semalaman lagi." Dengar kayak gitu, Sinta itu kayak diam, ngecerna, terus dia jawab gini, "Iya kak, iya nggak apa-apa, tapi aku bisa kok tidur sendiri aja, nggak apa-apa." Setelah sampai di kamar, Sinta tuh kepikiran sama omongan kakaknya tadi. Nangis semalaman. Padahal kemarin malam setelah selesai acara, si Sinta itu bersih-bersih, terus dia masuk kamar dan kecapean ketiduran gitu. Jadi nggak ada nangis-nangis semalaman.
suara siapa yang dengar sama kakaknya gitu ya. Tapi karena dia mikir lagi, mungkin aja itu cuman asumsi si kakak karena dia lagi ditinggal sama sang ibu, jadi bisa aja dia itu nangis gitu kan semalaman. Jadi ya udah, sampai di hari ke-7 kematian sang ibu, semua keluarga kan udah pada pulang ke rumah masing-masing, kakaknya pun juga pulang ke rumahnya. Tinggallah si Sinta sendiri di rumah tersebut. Nggak sendiri sih sebenarnya, karena ada ART mereka yang emang udah tinggal lama di rumahnya mereka juga gitu. Namanya adalah Mbak Yen. Jadi malam itu Sinta duduk sendiri di ruang tamunya. Dia mulai merasa kesepian dan rasa sedih itu kembali menguak dalam dirinya. Dia teringat lagi kenangan-kenangan masa kecilnya bersama dengan kedua orang tua dan kakaknya di rumah itu. Tapi tiba-tiba samar-samar terdengar suara tangisan wanita yang kayak terisak-isak gitu. Terus dia langsung kaget nih, siapa yang nangis malam-malam gitu ya? Masa iya Mbak Yen ngapain nangis malam-malam? Tapi karena kaget sekalian takut, si Sinta itu nggak ngecek lagi sumber suaranya. Dia langsung masuk aja ke dalam kamarnya dan mencoba untuk tidur. Keesokan paginya, ia ketemu sama si Mbak Yen. Terus dia tuh dalam hati sebenarnya pengen nanya, Mbak Yen tadi malam ada nangis kenapa? Cuman karena nggak enak, akhirnya dia mengurungkan niat itu dan nggak jadi nanya gitu. Terus Sinta ini ngeliatin Mbak Yen yang lagi naruh bunga di atas piring rotan dan ditaruh di sudut-sudut rumah gitu. Terus dia nanya gitu. Sebenarnya bunga di sudut rumah ini emang udah ada sejak dia kecil. Cuman dia nggak tahu aja itu kegunaannya apa. Nah pada hari itu dia nanya nih sama Mbak Yen, ini buat apa sih bunga-bunganya gitu kan? Nah Mbak Yen tuh langsung bilang gini aja, ya Dek ini buat wangi-wangiin rumah aja, biar wangi, biar penghuni di rumah ini betah gitu katanya. Nah mendengar jawabannya si Mbak Yen, Sinta sih ya iyain aja karena mungkin itu ada kebiasaan dari almarhum ibunya juga ya, dan juga si Mbak Yen pasti udah hafal banget sama tugas-tugasnya yang ada di rumah. Keanehan mulai terjadi beberapa hari sebelum Sinta kembali ke Jawa buat ngelanjutin kuliahnya. Setiap si Sinta ini lagi tidur, dia merasa antara sadar dan enggak itu kayak ada yang nindihin tubuhnya sampai dia susah napas. Kalau kita sekarang sih nyebutnya ini kayak sleep paralysis ya, tapi kalau misalkan orang dulu itu nyebutnya ketindihan. Nah satu malam si Sinta ini kembali ketindihan lagi. Kali ini dia mencoba untuk membuka matanya. Dan begitu dia buka matanya, dia kaget banget karena ada sosok berbadan besar, berbulu, dan berwarna hitam sedang tidur di atas badannya. Dan sosok itu sedang menatap dia gitu dengan mata yang berwarna merah menyala. Kebayang gak sih gimana mengerikannya jadi Sinta pada saat itu? Sinta itu pengen melawan sebenarnya, tapi badannya itu kayak gak bisa gerak, bahkan dia pengen teriak pun suaranya itu gak bisa keluar. Sinta memejamkan matanya dan mencoba untuk melafalkan doa-doa yang dia udah tahu gitu. Tapi rasanya itu berat banget. Sampai akhirnya si Sinta pun terbangun dengan kondisi yang terengah-engah. Sampai dia itu susah napas gitu sambil mengingat sosok yang baru aja dia lihat. Dan dia harus membedakan itu tadi kejadian nyata atau hanya mimpi. Di pagi harinya, dia pun mencoba untuk menceritakan pengalaman mengerikannya ini tadi ke orang paling dekat sama dia pada saat itu. Ya, dia adalah Mbak Yen. Jadi dia cerita tuh sama Mbak Yen kejadian yang udah dia lewatin. Sosoknya seperti ini, orang besar sampai nggak bisa napas. Terus Mbak Yen yang dengar cerita ini tadi, kalian tahu reaksinya gimana? Mbak Yen tuh malah senyum-senyum dan tertawa, cuy. Katanya Mbak Yen, Mbak, kayaknya itu siapa deh. Itu siapa sih peliharaannya ibu? Sinta pun kaget ya, peliharaan apa lagi nih? Kan peliharaan biasanya kucing, anjing, kadal, paling ngeri ular. Ini kok makhluk kayak begitu dipelihara sama ibunya lagi kan? Mbak Yen pun menceritakan kalau ibunya Sinta ini ternyata memang punya peliharaan yang namanya Siampa. Yang udah diwariskan, diturunkan sama kakek buyutnya si Sinta. Mbak Yen juga bilang kalau Siampa ini baik kok Mbak, dia itu paling cuman iseng gitu katanya. Terus Sinta juga masih heran gitu, bingung, kayak nggak percaya gitu sama apa yang baru aja dia dengar. Mbak Yen pun melanjutkan lagi, bunga yang biasanya pagi-pagi Mbak Yen siapkan itu juga buat Siampa Mbak. Tapi dia itu baik kok, waktu ibu meninggal aja Siampa itu suka nangis malaman gitu katanya. Dengar kayak gitu, si Sinta langsung ngebatin,
Oh, ternyata suara tangisan yang pernah dia dengar dan suara tangisan yang pernah didengar sama kakaknya dulu bisa jadi itu adalah suara tangisan si Siampa. Jadi ada cerita juga nih guys, kalau si Siampa ini kalau yang melihara dia meninggal tuh biasanya dia akan sedih berhari-hari dan menimbulkan suara tangisan seperti suara tangisan seorang gadis. Sinta pun ngejawab dengan nada yang agak kesal. Baik apaan mbak, orang dia gangguin saya sampai nggak bisa napas loh. Terus Mbak Yen pun bilang ya ke Sinta, ya udah dek, kalau misalkan dek Sinta mau lega, coba deh adek pergi ke orang pintar, nanti Mbak Yen yang ngantarin. Nah dari rekomendasi si Mbak Yen ini tadi, Sinta pun mencoba pergi ya ke orang pintar. Walaupun dia tuh nggak percaya sama orang yang namanya orang pintar, tapi karena kejadian yang bertubi-tubi yang sudah terjadi di dirinya, akhirnya dia mencoba untuk pergi ke orang pintar ini tadi. Nah, di sana ada fakta mengejutkan yang dikatakan sama orang pintar itu. Katanya si Sinta ini ternyata membawa sesuatu itu dari tanah Jawa. Nah, si Siampa ini sebenarnya tuh pengen ngasih tahu Sinta keberadaan sesuatu itu dan dia pengen misahin sesuatu itu dari tubuhnya Sinta ini tadi. Singkatnya si orang pintar ini tadi ngasih kayak air ke Sinta dan dia suruh Sinta mandi pakai air itu. Sinta pun pulang dan bawa air dari orang pintar ini tadi. Tapi nggak dipakai, nggak dimandiin sama Sinta gitu. Karena dia malas aja pengen mandi pakai air apa dia juga nggak tahu gitu kan. Akhirnya dia nggak mandi, tapi dia mencoba untuk memperbaiki ibadahnya. Sinta mulai membaca Al-Quran, terus dia juga memperbaiki sholatnya yang sebelumnya itu masih bolong-bolong. Sejak saat itu, Siampa ini masih suka menunjukkan wujudnya ke Sinta. Tapi Sinta udah kayak biasa aja gitu karena saking seringnya kali ya. Dan Sinta juga kondisi tubuhnya jauh lebih bugar dari sebelumnya. Sinta pun kembali nih ke Jawa buat meneruskan kuliahnya. Cuman dia memutuskan untuk pindah dari kosnya yang lama ke kos yang baru karena dia merasa mungkin aja ada energi negatif dari kosnya itu ya. Akhirnya dia ke kos yang lain dan melanjutkan kuliahnya sampai lulus dan kembali lagi ke Sumatera untuk tinggal dan menetap di sana dan bekerja meneruskan bisnis keluarganya bersama sang kakak. Nah, itu tadi cerita urban legend dari Sumatera. Kalian boleh percaya atau enggak, karena memang belum ada bukti apapun tentang keberadaan si Siampa ini. Atau ada, tapi belum terekspos aja di media. Sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian punya cerita yang pengen diceritain di sini, kalian boleh DM kita. Next bahas apa lagi ya? Bye.